Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama fawqal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuh wal ulama'u minal mu'minin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu hudan lil hairin wa qudwatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Baitul Majid yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, maka pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Masjid Jami' Baitul Majid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat Jumat. Kita mengharap semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi salah satu sifat manusia sayang kepada keturunannya. Seorang bapak atau ibu selalu sayang kepada putra-putrinya. Ini memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa. Saudara, salah satu bukti sayangnya orang tua itu tidak mau hidup boros karena dipikirkan putra-putrinya. Nggak mau hidup mewah karena dipikirkan putra-putrinya. Khususnya masalah warisan. Orang tua menginginkan ketika dia meninggal dunia bisa meninggalkan warisan. Itu hal yang wajar saudara-saudara, yang lumrah, yang ada pada diri setiap manusia. Saudara, ada suatu kejadian di masa Nabi, yaitu salah seorang sahabat beliau namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu sakit keras dan berada di kota Mekah. Nabi mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ketika Nabi mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ini ingin bersedekah biar banyak begitu. Sa'ad berkata, "Apa atasaddaqu bi thulutsai mali?" Bolehkah wahai Nabi, saya ingin bersedekah 2/3 harta saya. Maksudnya 2/3 dari keseluruhan. Jadi sahabat ini ingin berimpak, bersedekah, yaitu sebanyak 2/3 dari hartanya. Jadi berarti sisanya 1/3 lah begitu. Apa jawab Nabi? Faqala la, jangan katanya. Kemudian ini Sa'ad berkata lagi, "Fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya bersedekah separuhnya dari harta saya?" Tetap saudara-saudara, faqala la, Nabi menjawab jangan. Separuh masih banyak. Kemudian Sa'ad berkata lagi, "Fasuluts. Bagaimana kalau 1/3 wahai Rasul?"
Nabi menjawab, as-thuluts was-thulutsu katsir. Iya, sepertiga itu pun sudah banyak. Saudara, dari kejadian ini saya melihat bahwa Nabi ingin supaya keturunan saat ini ketika saat meninggal dunia mendapatkan warisan yang cukup. Maka Nabi melarang sahabatnya bersedekah 2/3. Kemudian turun lagi setengahnya juga Nabi larang. Baru dibilang kalau 1/3 bolehlah, itu pun sudah banyak. Ada ucapan Nabi yang berbunyi lanjutan, innaka intadzara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Maksudnya sesungguhnya engkau wahai Sa'ad lebih baik meninggalkan keturunan kamu berkecukupan dibandingkan keturunan kamu dalam kesusahan. Nanti mereka minta-minta ke sana kemari. Jadi dengan demikian di sini Nabi sangat memperhatikan keturunan kita. Nabi ingin menjaga keturunan umat Islam ketika orang tuanya meninggal itu ada yang ditinggalkan. Jadi saudara-saudara, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW agar keturunan kita ini ya betul-betul mereka berkecukupan. Maka tadi saya katakan orang tua rela hidup sederhana. Mereka ogah boros. Mereka ogah jual ini jual itu. Kenapa para hadirin? Dia pikirkan anak-anaknya. Memang kasih sayang orang tua ini tidak ada batasnya. Kasih sayang orang tua ini saudara-saudara tak berketepian. Luas sekali. Sehingga kita ini disuruh berbakti kepada orang tua. Karena kasih sayang orang tua ini bukan main. Tidak ada bandingannya. Maka saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menyuruh anak-anak selalu berbakti sama orang tua. Mendoakan orang tua. Karena orang tua ini bukan main jasanya. Istilahnya nggak kehitung, ditaker dengan takeran, belum saudara-saudara masih banyak sekali, ditimbang dengan timbangan, masih banyak jasa orang tua, diukur dengan meteran juga nggak, masih banyak ya, jasa orang tua. Jadi jasa orang tua itu kalau dihitung-hitung, ditaker-taker, diukur, ini tidak akan bisa. Saking banyaknya. Karena memang orang tua sayang. Maka tuh ada ungkapan sayangnya orang tua ya sepanjang jalan. Kalau sayangnya anak sama orang tua sepanjang galah. Galah berapa meter sih? Tapi orang tua sepanjang dia jalan, sepanjang dia masih hidup, disayang sama anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak itulah yang tidak sayang kepada orang tuanya, durhaka, menentang gitu. Jadi saudara-saudara, mulia sekali orang tua kita. Dikala dia wafat, dia masih meninggalkan warisan. Tapi saudara-saudara, ada warisan yang lebih penting lagi nih. Nah, ini perlu diingat oleh orang tua ini. Kalau warisan harta, memang setiap orang tua memikirkan. Tapi warisan ilmu. Jangan sampai anak-anak kita enggak dibekali ilmu. Nah inilah saudara-saudara yang paling pokok. Mungkin kalau warisan harta bisa habis. Apalagi enggak bisa mengatur. Habislah saudara-saudara. Tapi kalau ilmu, ini enggak pernah habis ini. Ilmu yang diajarkan kepada anak. Atau orang tua memerintahkan kita ini sebagai anak sekolah bertahun-tahun mencari ilmu. Itu saudara-saudara, dikala kita besar, dikala kita sudah dewasa, maka kita bisa dengan ilmu tersebut membantu orang lain mengajarkan. Dan ilmu ketika dikeluarkan tidak bakalan habis. Justru kalau harta kita keluarkan itu bakalan habis.
Jadi warisan ilmu sangat penting. Baik ilmu dunia, ilmu umum, ataupun ilmu agama. Agama Islam nggak melarang kita mengajarkan anak-anak kita ilmu umum. Hendaknya di antara umat Islam ada yang pandai kedokteran, ada yang pandai ekonomi, ada yang pandai industri, ada yang pandai membuat pesawat terbang, membuat kapal laut. Walhasil orang Islam mesti maju di dalam pendidikan umum. Tapi ingat saudara-saudara, yang paling pokok adalah ilmu agama. Betul memang ilmu umum pokok. Imam Ghazali menggolongkan ilmu umum fardu kifayah. Adapun ilmu agama fardu ain. Mesti setiap orang Islam yang mengaku dirinya Islam, apapun profesinya, tetap dia wajib mempelajari agamanya. Biasanya orang kalau nggak mempelajari agamanya, nanti dia nggak seneng dengan agamanya. Jangan-jangan agamanya dicuekin dan boleh jadi dia pindah agama. Karena dia nggak kenal dengan agamanya. Tak kenal, tak sayang, saudara-saudara. Akibatnya nggak sayang dengan agamanya. Maka dari itu mestilah kita sebagai orang tua mengajarkan mereka ilmu agama. Biarlah mereka ngikuti ilmu-ilmu umum. Biarlah mereka sekolah di ilmu umum. Tapi ilmu agama bisa dipelajari dengan cara saudara-saudara yang murah meriah. Menghadiri pengajian-pengajian. Itu menghadiri pengajian kalau saya bilang murah meriah. Tapi bukan murahan. Murah meriah Anda tinggal datang. Nggak perlu daftar. Nggak perlu uang tahunan, uang pangkal, uang bulanan. Yang penting hadir. Insya Allah akan dapat ilmu. Berbeda memang kalau di kuliah, di pesantren, tetap aja ada administrasi. Tapi kalau hadir di masjid, di musola, ada pengajian, nggak ada administrasi, saudara-saudara. Maka saya katakan ilmu di masjid, ilmu di musola-musola, itu adalah ilmu yang murah meriah, bukan murahan, tapi berbobot. Kenapa berbobot? Karena membahas hal-hal yang pokok. Membahas tentang akidah keyakinan kita, membahas tentang hukum-hukum, membahas tentang akhlak. Ini yang diperlukan oleh setiap orang muslim, apapun profesinya. Maka saudara-saudara, ilmu agama ini sangat penting. Ada hadis Nabi yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka diberikan kepahaman agama. Bukan diberikan harta, bukan diberikan pangkat atau jabatan, tapi diberikan ilmu agama, diberikan paham agama. Kalau orang paham agama, insya Allah perbuatannya lumayan, minimal itu. Ya syukur-syukur perbuatannya bagus, karena dia tahu ilmu agamanya, dimengerti saudara-saudara. Tapi kalau yang nggak ngerti ilmu agama, ini yang berat. Ibadahnya pun dikhawatirkan. Jangan-jangan ibadahnya benar ketika kebetulan saja. Karena kebetulan benar. Lebih banyak tidak benar. Karena nggak ada dasar ilmu agamanya. Akibatnya nanti dia yang rugi di akhirat. Jadi saudara-saudara, ajak anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Entah itu di masjid, di majlis ta'lim, di musola-musola. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan kita hanya berpikir warisan buat anak. Warisan ilmu buat anak itu lebih mahal. Ada hadis Nabi yang berbunyi, manahila walidun waladan Abdullah min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling bagus dari orang tua kepada anak kecuali pemberian yaitu pendidikan. Akhlak yang mulia, ilmu-ilmu, itu saudara-saudara pemberian yang paling mahal. Untuk itulah anak-anak kita wajib kita sayangin. Caranya bukan dibeliin yang mungkin berbahaya, tapi disekolahkan, dididik dengan didikan agama agar menjadi orang-orang yang pinter, menjadi orang-orang yang benar, dan insya Allah menjadi anak yang solihin dan solehat. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan permohonan kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah bukakan pikiran mereka, Allah bukakan pintu hati mereka sehingga mereka mudah menyerap ilmu-ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu-ilmu agama. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.